Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andika Guntur Ramadan, NIM 124240077. Dan pada video ini, saya akan mempresentasikan proyek Sistem Informasi Geografis yang berjudul Analisis Spasial Dampak Ekspansi Perkebunan Kelapa Sawit Terhadap Risiko Banjir di Provinsi Riau. Untuk latar belakang proyek ini sendiri, yaitu Indonesia merupakan salah satu negara penghasil kelapa sawit terbesar di dunia dengan perkembangan perkebunan yang terus meningkat setiap tahunnya, ekspansi. Dan salah satu wilayah yang perkembangan perkebunannya itu paling signifikan yakni Provinsi Riau, yang dimana pada berdasarkan data dari BPS pada tahun 2023, luas perkebunan kelapa sawit di Riau itu mencapai 3,4 juta hektar atau sekitar 21,2% dari total luas perkebunan kelapa sawit nasional, sehingga menjadikan si Riau ini sebagai provinsi dengan uh, fokus perkebunan sawit terbesar di dunia, di Indonesia. Sorry. Dan ekspansi perkebunan kelapa sawit ini diikuti dengan perubahan penggunaan lahan yang jelas dalam skala luas. Seperti itu. Dan perubahan ini itu bisa berdampak pada berkurangnya vegetasi, tutupan vegetasi yang berfungsi sebagai sistem resapan air, penyangga hidrologi, dan pengendali limpasan permukaan yang bisa menyebabkan kapasitas infiltrasi tanah itu menurun, laju aliran permukaan meningkat, dan akhirnya bisa berpotensi menjadi banjir pada musim hujan. Nah, di sini kami ingin melakukan penelitian terkait analisis hubungan spasial antara ekspansi perkebunan kelapa sawit dan kejadian banjir pada daerah Riau. Seperti itu. Nah, dari sana kami mendapatkan rumusan masalah. Yang pertama itu bagaimana persebaran spasial perkebunan kelapa sawit dan kejadian banjir di Provinsi Riau. Yang kedua, wilayah kabupaten atau kota mana saja yang berada dalam zona buffer 1 km dari jaringan sungai di Provinsi Riau. Yang ketiga, berapa luas perkebunan kelapa sawit yang berada dalam zona buffer 1 km dari jaringan sungai pada masing-masing kabupaten atau kota. Yang keempat, bagaimana hubungan antara perubahan luas perkebunan kelapa sawit dan frekuensi kejadian banjir pada setiap kabupaten atau kota di Provinsi Riau pada tahun 2019 sampai 2024. Yang terakhir, bagaimana hasil analisis spasial dapat disajikan dalam bentuk peta tematik dan visualisasi yang informatif. Seperti itu. Kemudian, untuk data yang digunakan setelah kami mendapatkan rumusan masalah, kami langsung mencari datanya dan kami mendapat 6 data di sini. Yang pertama itu poligon batas administrasi kabupaten atau kota di Provinsi Riau yang kami dapat dari Indonesia Geospasial. Kemudian ada line sungai untuk tiap 12 kabupaten di Provinsi Riau juga yang sama kami dapat dari Indonesia Geospasial. Kemudian ada data non spasial, di mana ini merupakan statistik jumlah kejadian bencana yang bentuknya itu CSV dari kami dapat dari Badan Pusat Statistik Riau, BPS Riau. Kemudian ada poligon peta pohon sawit Indonesia dari Indonesia Geospasial, juga statistik luas area perkebunan sawit dari tahun 2019 sampai 2024 yang kami dapat dari Rumah Data. Dan kemudian yang terakhir itu adalah data raster, yakni sebagai base map yang kami dapat dari OpenStreetMap, OSM. Seperti itu. Kemudian untuk tahapan pengerjaannya, yang jelas yang pertama itu kami identifikasi permasalahan dan penentuan studi kasus. Dan pada proyek ini kami akhirnya mendapat kasus perkembangan perkebunan kelapa sawit di Provinsi Riau, ekspansi, dan kaitannya dengan frekuensi banjir. Seperti itu. Untuk tahap kedua adalah pengumpulan data. Jadi setelah kami dapat masalahnya, rumusan masalah, dan segala macamnya, kami mengumpulkan data-data yang terdiri dari data spasial dan juga data non spasial yang tadi sudah disebutkan. Seperti itu.
Untuk yang ketiga itu adalah pembuatan dan persiapan data. Di sini kami melakukan pengecekan dan penyesuaian seperti itu. Apabila ada data yang belum tersedia dengan bentuk yang sesuai, itu kami lakukan pembuatan data baru melalui proses digitasi atau kami mencari data baru, dataset baru, dan juga kami merapikan datanya, kami membersihkan datanya. Seperti itu. Dan tahap keempat, kami masukkan data-data tadi ke dalam environment SIG atau lingkungan SIG. Seperti itu. Dan kami melakukan proses penggabungan alias merging terhadap layer batas administrasi dan jaringan sungai yang masih terpisah berdasarkan wilayah. Setelah itu kami lakukan dissolve. Tahap kelima adalah analisis perubahan luas perkebunan kelapa sawit dan kejadian banjir melalui data statistik luas perkebunan kelapa sawit dan data frekuensi banjir pada tahun yang sama, yaitu 2019 sampai 2024, kemudian nanti diintegrasikan ke dalam layer administrasi melalui proses join attribute. Seperti itu. Tahap ke-6, kami lakukan proses buffering dengan menggunakan fitur buffer. Seperti itu. Jadi, layer sungai yang tadi sudah ditambahkan, kami kami tambahkan buffer gitu, menggunakan fitur buffer pada QGIS. Untuk jaraknya itu 1 km, dan buffer ini kami gunakan untuk merepresentasikan area yang memiliki kedekatan langsung dengan hidrologi sungai yang tadi sudah dijelaskan bahwa dapat berpotensi menerima pengaruh dari perubahan penggunaan lahan, yang dalam kasus ini itu ekspansi perkebunan sawit. Seperti itu. Nah, yang ketujuh itu ada intersection antara buffer sungai dan perkebunan kelapa sawit untuk mencari wilayah kelapa sawit mana yang terkena buffer sungai. Seperti itu. Yang berada dalam zona sungai, kedekatan sungai. Kemudian yang kedelapan itu analisis overlay dengan batas administrasi. Hasil intersection yang tadi itu di-overlaykan dengan batas administrasi kabupaten atau kota untuk mengetahui distribusi luas perkebunan kelapa sawit yang berada dalam zona buffer sungai pada tiap masing-masing wilayah administrasi kabupaten atau kota. Seperti itu. Dan hasil overlay ini itu kami gunakan untuk menilai tingkat keterpaparan tertinggi terhadap sistem sungai. Kemudian tahap ke-9 adalah integrasi data kejadian banjir dan analisis hubungan spasial. Dan ke-10 adalah klasifikasi. Nah, hasilnya ini merupakan jawaban dari pertanyaan pertama, di mana terdapat peta sebaran perkebunan kelapa sawit yang menunjukkan seluruh wilayah pada Provinsi Riau itu memiliki perkebunan kelapa sawit dengan intensitas yang berbeda, dari mulai tertinggi sampai terendah, tapi merata semuanya. Nah, yang ini merupakan pembuatan buffer di sekitar jaringan sungai untuk zona pengaruh hidrologis yang jaraknya itu 1 km. Kemudian ini adalah hasil analisis ketiga yang diperoleh melalui intersection antara layer perkebunan kelapa sawit dan juga zona buffer sungai. Yang untuk nantinya itu luasnya diukur untuk setiap wilayah. Nah, ini adalah hasil intersectionnya. Jadi di sini ada luas perkebunan kelapa sawit yang berada dalam zona buffer sungai tiap kabupaten atau kota di Provinsi Riau. Kemudian datanya ini nanti akan digabungkan atau diintegrasikan dengan jumlah kejadian banjir pada setiap masing-masing kabupaten atau kota melalui proses join attribute. Nah, di sini kami menggunakan scatter plot untuk melihat kecenderungan hubungan antara
perkebunan kelapa sawit, ekspansi perkebunan kelapa sawit, dan jumlah kejadian banjir. Sini. Dan di sini dapat terlihat titik-titiknya itu cukup tersebar gitu. Yang menunjukkan bahwa hubungan tersebut berarti sifatnya itu tidak cukup kuat untuk menjelaskan adanya korelasi antara kejadian banjir dan juga ekspansi perkebunan kelapa sawit. Seperti itu. Jadi masih ada kemungkinan dipengaruhi, tapi yang jelas tidak sesignifikan itu dan masih dipengaruhi oleh faktor-faktor yang lain. Seperti itu. Jadi ekspansi perkebunan kelapa sawit itu bukan satu-satunya faktor untuk penentu terjadinya banjir di Provinsi Riau. Kemudian yang kelima, hasil peta tematik menunjukkan bahwa distribusi perkebunan kelapa sawit dan kejadian banjir memiliki pola yang variatif, bervariasi antar wilayah. Dan kami sajikan melalui peta tematik seperti ini. Ini untuk rumusan masalah yang nomor 5. Dan juga di sini selain peta tematik, kami juga menyediakan untuk web mappingnya. Mungkin sekian untuk pembahasan dari project akhir SIG. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.